Assalamualaikum, halo sahabat, jumpa lagi dengan saya Siva Mela Gumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Seperti biasa, saya akan membagikan materi-materi kepada teman-teman semua mengenai hukum pidana. Pada video kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai jenis-jenis tindak pidana, dan materi ini telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SMH dan juga asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayani SMH. Baik teman-teman, berbicara tentang jenis-jenis tindak pidana, yang pertama menurut KUHP terdapat dalam buku 2 dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 yaitu mengenai kejahatan. Terdapat juga dalam buku 3 dari pasal 489 sampai dengan pasal 569 KUHP yaitu mengenai pelanggaran. Adapun perbedaan pelanggaran dan kejahatan yaitu berdasarkan penilaian secara kuantitatif dan penilaian secara kualitatif. Menurut MPT atau Memory Pantelihting yang mengartikan kesengajaan atau offset. Pada penilaian secara kuantitatif yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Sedangkan menurut penilaian kualitatif yaitu kejahatan disebut juga delik hukum atau rehdelik atau juga malapers. Sedangkan pelanggaran pada penilaian kualitatif ini disebut delik undang-undang atau West delik atau juga malakuia prohibilita. Selain itu, ada juga terdapat beberapa jenis hukuman pidana teman-teman. Di antaranya hukum pidana kurungan, ada hukuman pidana penjara, hukum pidana mati, dan hukum pidana tutupan. Yang terakhir adalah hukum pidana denda. Berbicara mengenai hukum pidana kurungan, itu hukuman yang dijatuhkan paling lama 1 tahun dengan pemberatan menjadi 1 tahun 4 bulan. Sedangkan hukum pidana penjara yaitu penjatuhan hukuman tidak boleh lebih dari 20 tahun. Nah, berbicara mengenai hukum pidana mati, teman-teman bisa bandingkan pasal 10 KUHP dengan pasal 66 RUU KUHP. Di situ jelas bahwa dalam RUU KUHP pidana mati itu telah dihapuskan. Pertanyaannya adalah, menurut analisa teman-teman, apakah teman-teman setuju apabila hukum pidana mati dihapuskan, atau sebaliknya teman-teman masih tetap akan memilih untuk mempertahankan bahwa hukuman pidana mati itu tetap ada di negara ini? Yang kedua, menurut doktrin yang terdiri dari delik formil dan delik material, ada juga delik umum dan delik khusus, ada juga delik dolus dan delik berganda, ada juga delik politik dan delik umum, ada juga delik aduan dan tidak aduan, dan juga delik komisionis, omnisionis, dan juga delik komisionis per omissionem commissa. Penjelasan mengenai uh, delik formil teman-teman itu contohnya terdapat dalam pasal 362 KUHP. Nanti teman-teman bisa baca aja ya. Dan contoh delik material terdapat dalam pasal 359 KUHP yaitu kelalaian yang menyebabkan kematian. Delik komisionis atau bisa disebut juga delik aktif yaitu teman-teman contohnya terdapat dalam pasal 338 KUHP yaitu membunuh, dan terdapat juga dalam pasal 362 KUHP yaitu mencuri. Ada juga contohnya terdapat dalam pasal 378 KUHP itu menipu dan menggelapkan pasal 372 KUHP. Sedangkan contoh delik omisionis atau disebut juga delik pasif yaitu contohnya terdapat dalam pasal 164 KUHP, tidak segera melaporkan adanya suatu pemufakatan jahat yang diketahuinya. Ada juga contoh lain terdapat dalam pasal 224 KUHP yaitu tidak memenuhi panggilan sebagai saksi ahli atau juru bahasa. Dan yang terakhir contoh daripada delik omisionis ini terdapat dalam pasal 531 KUHP yaitu tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan. Jadi buat teman-teman yang sekiranya di lingkungan di sekitar kalian ada yang meminta tolong, segeralah untuk meminta bantuan untuk melepaskan yang bersangkutan dari kejahatan tersebut. Kemudian yang terakhir ada delik komisionis per omissionem commissa, yaitu berupa pelanggaran larangan
tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh, seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan tidak memberikan makan pada anaknya tersebut gitu. Jadi yang bisa menyebabkan kematian. Delik dolus yang berarti, maksud saya tadi kan penjelasan mengenai delik komisionis dan delik komisionis per komisionem komisa, dan sekarang mengenai delik dolus yang berarti kesengajaan. Delik ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yaitu yakni sengaja menyebabkan matinya orang lain. Kemudian contoh dari delik dolus lain juga terdapat dalam pasal 354, yaitu dengan sengaja melukai orang lain. Pasal 231 yaitu dengan sengaja mengeluarkan barang-barang disita. Pasal 232 yaitu dengan sengaja merusak segel dalam penyitaan. Dan yang terakhir, contoh daripada delik dolus ini terdapat dalam pasal 187, yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kali ini, yaitu mengenai jenis-jenis tindak pidana. Intinya adalah jika kalian tidak ingin berurusan dengan hukum, jadi tolonglah untuk tidak melakukan perbuatan bodoh atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri kalian sendiri. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like video ini dan juga di subscribe channel ini teman-teman. Saya Sipa Wimela Gumanti. Sampai jumpa.